Bayangkan zaman ketika dunia barat diselimuti kegelapan. Ilmu pengetahuan sangat langka. Tak hayul merajalela. Tapi jauh di timur, cahaya pencerahan bersinar terang. Inilah zaman kemasan Islam. Di jantungnya adalah Baghdad, rumah bagi Baitul Hikmah yang legendaris. Di dalam perpustakaan Baitul Hikmah yang luas, para cendekiawan dari seluruh dunia berkumpul. Mereka menerjemahkan teks-teks kuno, melestarikan pengetahuan untuk generasi mendatang. My people ready for pain. Yes, please. Tahun itu. Salah satu cendekiawan tersebut adalah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Saya adalah seorang ahli matematika dan astronom yang brilian. Saya mempelajari sistem angka India kuno. Saya mengembangkan cara baru yang revolusioner untuk memecahkan masalah. Saya menyebutnya Al-Jabr, yang berarti penyatuan bagian-bagian yang rusak. Hari ini, kita mengenalnya sebagai Al-Jabar. Karya Al-Khwarizmi sangat inovatif. Dia tidak hanya menyelesaikan persamaan, dia menciptakan sebuah sistem. Sistem ini memungkinkan siapapun untuk mengikuti serangkaian langkah untuk mendapatkan jawaban. Inilah kelahiran algoritma, itu adalah ide sederhana dengan implikasi yang mendalam. Berabad-abad berlalu, pengetahuan dari timur perlahan mulai masuk ke barat. Selama Renaissance, para cendekiawan Eropa menemukan kembali karya-karya Al-Khwarizmi dan para pemikir Islam lainnya. Ide-ide mereka memicu era baru eksplorasi ilmiah dan artistik. Salah satu cendekiawan tersebut adalah Leonardo da Vinci. Seorang manusia Renaissance sejati, Da Vinci unggul dalam seni, sains, dan teknik. Dia terpikat oleh karya Al-Khwarizmi tentang matematika dan geometri. Saya menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan karya agung saya. Seni saya revolusioner karena realismenya. Saya menggunakan proporsi matematika untuk menggambarkan tubuh manusia dengan akurasi yang belum pernah ada sebelumnya. Pemahaman saya tentang geometri memungkinkan saya untuk menciptakan perspektif yang menakjubkan dalam lukisan saya. Pengaruh Al-Khwarizmi dapat dilihat dalam jalinan kejeniusan Da Vinci. Da Vinci, seperti Al-Khwarizmi sebelumnya, memahami kekuatan sistem. Dia melihat bagaimana serangkaian aturan dapat diterapkan untuk menciptakan keindahan dan keteraturan. Konsep ini, yang lahir di timur, kini mulai mengakar di barat. Revolusi industri menandai titik balik dalam sejarah manusia. Mesin mulai menggantikan tenaga kerja manual. Pabrik-pabrik bermunculan, memproduksi barang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Era inovasi ini didorong oleh mesin uap dan penemuan inovatif lainnya. Alat tenun Jacquard. Joseph Marie Jacquard adalah seorang penenun Prancis yang merevolusi keahliannya. Dia menemukan alat tenun yang dikendalikan oleh kartu punch. Setiap kartu berisi serangkaian lubang yang mewakili pola tenun tertentu. Kartu-kartu tersebut dimasukkan ke dalam alat tenun, yang kemudian secara otomatis membuat desain yang diinginkan. Alat tenun saya revolusioner. Itu menunjukkan kekuatan otomatisasi. Itu juga memperkenalkan konsep pemrograman. Setiap kartu punch pada dasarnya adalah serangkaian instruksi. Instruksi ini menentukan tindakan mesin. Alat tenun Jacquard adalah langkah penting dalam evolusi algoritma. Itu menunjukkan bahwa tugas-tugas kompleks dapat dipecah menjadi serangkaian langkah sederhana yang berulang. Konsep ini kemudian akan membentuk dasar dari pemrograman komputer. Abad ke-20 menyaksikan kebangkitan komputer. Teknologi transformatif ini lahir dari kebutuhan. Selama Perang Dunia Kedua, kebutuhan untuk memecahkan kode musuh menjadi sangat penting. Hal ini menyebabkan pengembangan komputer elektronik pertama. Alan Turing adalah seorang matematikawan dan ahli logika Inggris. Dia dianggap sebagai salah satu bapak pendiri ilmu komputer. Selama perang, Turing memenangi peran penting di memecahkan kode Enigma. Kode ini digunakan oleh Jerman untuk mengenkripsi kode Praxeas. Ingat, Pekerjaan saya berperan penting dalam perangan sekutu. Saya juga membuat kontribusi inovatif untuk Fonsolwit ilmu tertimu. Pekerjaan saya pada mesin Turing meletakkan saya membagi sebagai komponen lain. Turing menyadari bahwa masalah apapun yang dapat dipecah menjadi serangkaian langkah logis dapat dipecahkan oleh mesin. Konsep ini yang berakar kuat pada karya Al-Khwarizmi merevolusi pemahaman kita tentang komputasi. Hari ini, algoritma ada di mana-mana. Mereka adalah arsitek tak terlihat dari dunia digital kita. Mereka menggerakkan mesin pencari kita, umpan media sosial, dan rekomendasi belanja online. Mereka digunakan dalam keuangan, perawatan kesehatan, dan transportasi. Algoritma pada dasarnya adalah serangkaian instruksi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Mereka ditulis dalam bahasa pemrograman,
Bahasa-bahasa ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan mesin dengan cara yang dapat mereka pahami. Algoritma digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah. Mereka dapat mengurutkan data, menemukan pola, dan membuat prediksi. Mereka bahkan dapat belajar dan beradaptasi seiring waktu. Kemampuan untuk belajar inilah yang membuat algoritma begitu kuat. Bagian 6. Algoritma di saku kita. Kita berinteraksi dengan algoritma berkali-kali setiap hari. Setiap kali kita menggunakan smartphone kita berinteraksi dengan algoritma. Mereka memutuskan berita apa yang kita lihat, produk apa yang kita tunjukkan, dan dengan siapa kita terhubung secara online. Algoritma digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman digital kita. Mereka melacak perilaku online kita, mempelajari preferensi dan minat kita. Informasi ini kemudian digunakan untuk menyesuaikan konten yang kita lihat. Meskipun personalisasi ini bisa jadi nyaman, hal itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan gelembung filter. Penting untuk menyadari bagaimana algoritma digunakan untuk membentuk pengalaman online kita. Bagian 7. Pedang bermata dua, bias algoritma dan keadilan. Algoritma tidak secara inheren baik atau buruk. Mereka adalah alat. Seperti alat apapun, mereka dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah memastikan bahwa algoritma digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Salah satu perhatian utama adalah bias algoritma. Algoritma dilatih berdasarkan data. Jika data tersebut bias, algoritmanya juga akan bias. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang tidak adil atau diskriminatif. Misalnya, algoritma yang digunakan untuk keputusan perekrutan yang dilatih berdasarkan data yang mencerminkan bias gender historis dalam industri tertentu mungkin lebih cenderung merekomendasikan kandidat pria. Ini menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengembangan dan penerapan algoritma. Bagian 8. Masa depan algoritma, kecerdasan buatan, dan selanjutnya. Algoritma terus berkembang. Saat kita memasuki era kecerdasan buatan atau AI, algoritma menjadi semakin canggih. Algoritma pembelajaran mesin sekarang dapat menganalisis sejumlah besar data. Mereka dapat mengidentifikasi pola yang tidak mungkin dideteksi oleh manusia. Algoritma yang didukung AI sedang digunakan untuk mengembangkan mobil self-driving, membuat pengertian personalisasi, dan berkomunikasi dengan Namun, kebangkitan AI juga menimbulkan kekhawatiran etis tentang penggantian pekerjaan privasi dan potensi penyalahgunaan. Seiring kita terus mengembangkan algoritma yang semakin kuat, sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan konsekuensi potensial dari kreasi kita. Bagian 9. Dari benih sederhana, pohon-pohon perkasa tumbuh. Kisah algoritma adalah bukti kekuatan kecerdikan manusia. Dari perpustakaan kuno Baghdad hingga smartphone modern, perjalanan algoritma telah ditandai dengan rasa ingin tahu, inovasi, dan pengejaran pengetahuan yang tak henti-hentinya. Ide sederhana Al-Khwarizmi, yang lahir lebih dari 1000 tahun yang lalu, telah berkembang menjadi kekuatan yang membentuk dunia kita dengan cara yang mendalam. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa bahkan ide yang paling sederhana pun dapat memiliki konsekuensi yang luas. Saat kita berdiri di jurang revolusi teknologi baru, terserah kita untuk memastikan bahwa algoritma yang kita buat digunakan untuk memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Masa depan belum ditulis, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan algoritma masih jauh dari selesai.